Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi-pagi makan kerupuk di atas Masjid Samudra ini. Kok semangatnya mulai mengantuk, padahal kita baru mulai di pagi hari. Ya kita mulai lagi Ibu ya. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu hadirin sidang jamaah subuh, wa insyaallah diberikan 1000 keberkahan, 1000 cinta, 1000 ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kedua, marhaban illa jama'ati fi sa'anta Medan atau disebut dengan bahasa Arab Madan. Illa fi pesisir selatan Samudra Ilahi. Selamat datang di masjid kami, selamat datang di negeri Sinita Pesona pesisir selatan, jamaahku dari sekitar Medan. Semoga ayah bunda insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hijrah. Ini kenapa saya hijrah nih baginya? Dalam hijrah Bapak Ibu datang ke sini melalui waktu 24 jam lebih kurang. Biasanya waktunya lebih kurangnya 18 jam. 24 jam selama perjalanannya. Alon-alon asal kelakon biar lambat sampai ke masjid Samudra Ilahi. Bapak Ibu yang saya hormati ayah bunda, para jamaah yang terhormat, al-mukarram Syekh Kabir Stario. Ini Stario kita gayanya sama dengan saya, gaul. Kalau itu pengen tahu anak-anak muda gaul, dan di sinilah banyak anak muda gaul yang hafizul Quran dan hafizul hadis. Yang kedua, sahabat saya Pak Ben yang dari awal saya telepon. Pak Ben, saya punya jamaah dari sana. Oh ya Ustaz, gimana Ustaz? Belum datang ke tempat kita. Oh, tak apa Ustaz. Jadi tolong Pak Ben buka pintu selebar-lebarnya, biarkan mereka masuk semua dan merasakan gimana masjid terapung ini sebenarnya. Nanti pulang dia bilang nanti satu, ini bukan masjid terapung, tapi ini mesti ada betonnya. Makna terapung itu kan hiasan, kadang itu bilang. Alhamdulillah satu-satunya mobil pariwisata dari awal begini bisa masuk ke dalam gerbang. Subhanallah. Selanjutnya ini adalah Ubaidillah, keturunan Pakistan. Beliau adik saya, seorang penyair dan seorang dosen juga. Tampak masih muda. Kalau jamaah ada yang pengen nyari menantu, telepon saya dulu biar bebas, karena nanti saya gurunya sih. Kalau sebagai guru melapor sama guru kan, lapor dulu sama guru. Kabar-kabarnya jamaah dari Siantar udah mulai walking Ubaidillah. Masya Allah. Nanti kalau ibu ada waktu mampir ke Mande negeri Sinita Pesona, mampir di sana dan mampir di Pulau Cingku. Pulau Cingku juga ada di sini. Di depan ini bang, di depan. Jadi sambil memanjakan hati kerohanian kita, kita manjakan diri kita dengan alam dan bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat Subhanallah. Coba sana ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
perasaan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Satu kali lagi dengan hati benar-benar meminta Allah. Subhanallah takbir dan tahlil, yang gak jadi umroh, gak jadi haji berangkat, demi Allah sudah sampai ke sana. Karena Rasulullah SAW ketika bercerita dengan Aisyah, sedikit yang berangkat. Kenapa haji bilang tadi? Ketika Aisyah mau tidur, Nabi bilang sama Aisyah, wahai Aisyah, jangan kau tidur dulu sebelum engkau berangkat haji dan umroh sekaligus. Kata Aisyah, kaget Pak. Ya Nabi, gimana caranya saya bisa berangkat umroh dan haji dalam keadaan tidur? Gak mungkin kan? Kata Nabi, mudah, ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali, sebanyak 100 kali, sebanyak 21 kali. Hatimu, pikiranmu, jiwamu sudah sampai di sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita selawat kepada Rasulullah SAW dengan gojang ganjing yang begitu berat dalam batin dan jiwa dan pikiran kita. Semoga Allah berikan kepada kita kesejukan hati. Kita minta sama Allah, ya Rabb, andainya ini di rumahnya, andaikan engkau yang mengatur ini ya Rabb, kami terima dengan bintang. Tapi ya Rabb, andaikan ini bukan kehendakmu ya Rabb, kami minta cuma satu. Apa minta kita? Cuma satu. Tegurlah mereka dengan kebaikan. Tegur mereka dengan kebaikan, agar Nabi kami Muhammad SAW dan para tabi'in seluruhnya dan para dai dan para ulama penerus uswatun Nabi, maka kami minta berikan kami bukti kekuatan kita. Siap? Yuk kita selawat kepada Rasul. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Enak? Selalu itu. Engkau sakit, selamat. Pikiran kau, selamat. Lagi perjalanan, selamat. Lagi duduk, selamat. Kenapa? Ada Rasul sakit. Ada Rasul, ada Allah, ada para malaikat. Kalau kau tak selamat, hatimu yang dunia ini benci. Engkau lihat teman benci, semuanya kita benci. Baik Bapak Ibu, saya mau ngomong apa dengan Ustaz teman. Ini yang video saya ini alumni Man Kotobar Padang Panjang. Yang ngajar di beliau adalah Ustaz Zulfahmi, beliau guru saya di Pondok Pesantren Panadek Bukit Tinggi. Ya, saya bin Marhad Bukit Tinggi, S1 tafsir, S2 tafsir. Ibu mau jadi gasbol atau pengennya nyantai-nyantai ngomong? Saya orangnya jujur-jujur nih Bang. Ini BTN Pro-nya mana? Darul Iman. Berarti memang sungguh-sungguh punya kekuatan dan tamannya surga.
taman iman dan kekuatan iman. Saya doa nih, yang gak berangkat umroh jamaah saya juga ada yang gak berangkat umroh sekitar 5.000 orang. Tapi saya yakin Darul Iman itu mungkin lebih banyak dari jamaah. Nanti kita bareng-bareng jumpa lagi di Madinah. Lihat itu makam Rasulullah SAW di Raudah. Setelah itu kita keliling dari kota Madinah, keliling juga di Masjid Madinah. Lihat masjidnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan Ali. Termasuk kita lihat ke kuburan Bakar. Ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Udah terbayang-bayang, apalagi yang satu sudah pernah berangkat, lagi berangkat di sana, betul ya? Kalau udah nyicipin itu ke Mekah, walaupun tak haji di sana panggilan orang haji tak perlu, betul. Jadi ibu tak perlu juga mengeluarkan duit banyak-banyak untuk haji, karena haji tak mungkin dapat sama kita. Ya itu masih sembuh. Tapi umrah sebanyak mungkin. Sekarang ada yang haji, insya Allah. Mabrurnya di mana Ustaz? Masalah mabrur itu adalah perbuatan kita. Orang udah haji, gelarnya haji, jadi menteri atau jadi DPR RI atau jadi DPR provinsi atau gimana kabupatennya, kalau dia hajinya melakukan satu kesalahan, tak mabrur. Ya, kita nggak macam-macam. Ya nggak Pak haji. Maka ini berat juga kita menjawab. Hati-hati, tidak semua pakaian itu bisa mati. Karena setiap pakaian menjadikan jiwa untuk dipertanggungjawabkan. Awas nanti, awas. Ya Bu ya, awas. Nah, itu. Sekarang mau mulai. Yang kira-kira mau kita Pak Ibu. Belum ngaji, masih sanggup? Sanggup nggak? Serius. Nanti nyampe ke Siantar saya dikasih makan apa di Siantar besok? Masya Allah. Baik. Kenapa diawali dengan konsep marah-marah? Saya nggak marah-marah Pak Ibu, cuma kecewa, mana tidak. Saya nggak pernah dendam Bapak Ibu, saya nggak suka dendam. Tapi saya tidak bisa melupakan dendam tidak. Demi Allah saya. Ustaz boleh ngaku, Ustaz tak boleh dendam Bu. Tapi saya tak akan pernah lupa satu kesalahan ketika sholat Jumat dijadikan dua. Demi Allah, sholat khaf itu sholat perang Bapak Ibu. Kalau di perang apa? Sholat dua. Ini perangnya dengan apa? Saya tak kelihatan, jawanya tak kelihatan, musuh tak nampak, perang juga dikit. Pakai kode-kode pula lagi. Ini kalau saya minta maaf yang mendengar ini. Ada kode ganjil, ada kode genap. Sholat Jumat itu satu kali wajib. Pergi ke Mekah, menjumpai satu kali. Ini dah muncul pula. Ini gaya baru Pak. Gaya baru, komunis baru, dajjal baru. Hai para dajjal, hati-hati kamu. Matimu nanti habis. Yang kedua, saya juga nggak dendam. Cuma ingat sampai sekarang. Ya kan? Gak pakai masker kena 5 juta, dia taruh di dalam kayak video kena 5 juta. Dia ini kita apa? Kita lagi miskin. Hukumnya ke atas ke bawah sekarang. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau mau bikin hukum setara dulu, setara kita. Kalau dapat gaji, kalau kita dapat gaji per bulan, apalagi kayak Ustaz, gajinya berapa? Suku-sukunya berbanyak. Kalau tak dapat mati juga ada bininya. Apalagi tukang bakso, tukang becak sudah naik. Nah, jadi coba di sana boleh dia bikin aturan, di tempatmu jangan. Kau punya kekuasaan. Aturan itu di daerah masing-masing. Baca lagi aturan daerah kita. Betul. Ada gubernur Pak yang tadi Medan, Pak Edi, ya. Edi Ramayani, Bapak Gubernur yang sangat luar biasa. Saya salut kemudian. Yang lain tutup, kita buka. Betul tak? Yang lain itu gak mau ke masjid, kita ke masjid. Ini tolong tutup pintunya, masuk virusnya. Kalau masuk juga pakai masker lagi, gimana si virus ini? Kurang ajar ke virus. Kita doakan si virus biar cepat mati dia. Amin.
Amin. Ya. Yang tukang buat virus juga amati dia. Amin. Yang mereka yang buat mengada-ngadakan virus amati dia. Amin. Saya sujud. Ustaz hati-hati bicara. Kan saya nggak nuduh orang. Pulang dari bicara dikasih makan enak. Bapak kalau pengen masuk penjara, Pak dikasih makan gratis. Masih kuat tak orang siantar ini. Bapak Ibu, kita akan bahas tentang kitab Al-Baqi Karangan Imam Nawawi Al-Badani. Ya, hadis yang kita lihat dulu sudah tentang sedekah, tentang amalan baik, tentang iman. Sekarang kita masuk, karena masuk hijrah, kita bahas sedikit Bapak Ibu. Ini konsepnya sama dengan hijrah. Yang satu ini kan membahas tentang hiduplah laksana pengembaraan. Nah, gimana hidup laksana pengembaraan? Bapak Ibu ini sebenarnya lagi ngembara. Mengembara tahu mengembara artinya? Lagi pergi jalan, lagi merantau, itu mengembara, nggak tahu tujuan. Kalau sekarang ada tujuan, kita mengembara juga tahu. Yang penting di mana ada pun di sana kita mengembara. Ibu dari Medan, Siantar itu jauh, lewatin beberapa kabupaten dan juga provinsi. Datang sampai ke pesisir selatan, ada penyekatan selamat, pulang besok penyekatan. Hati-hati tidur di pesisir 1 tahun di pesisir mau. Gak ada jodoh yang tuan saya carikan jodoh lagi di sini. Banyak janda ya, gak apa-apa kalau ada yang janda mau lagi saya carikan di sini nanti mau gak. Asal gak marah jadi orang tua, anak-anak cucu. Mau? Di sini pesisir itu orang tampan, baik-baik, ikannya bagus, alamnya indah. Lama-lama di sini minumlah air pesisir, maka kau akan tinggal di sini. Hati-hati minum pesisir. Yesus, kalau saya di sana minumlah air pesisir, Bapak Ustaz tinggal di sini. Ya. Apa kata Rasulullah? Al-Abi Umar radhiyallahu anhu. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نكبين فقال قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سعير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما قال يقول إذا أمسكت فلا تنزل صدقة وإذا أصبحت فلا تنزل المساء وقص من صحتك لمن مرضك ومن حياتك لمن موتك. Rawahul Bukhari. Apa kata Rasulullah? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bertanya Rasulullah berkata, kata Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, memegang pundakku. Rasulullah memegang pundakku. Memegang kedua pundakku seraya beliau bersabda dan berkata, jadilah engkau dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Kita besok pergi seperti orang asing, datang dari seperti orang asing, pulang juga seperti orang asing. Saya kasih contoh. Ketika ibu bapak lahir termasuk saya lahir, asing nggak dunia? Asing lah. Kalau yang nangis anaknya kuat nangisnya, itu bagus dikata dokter. Gak nangis anaknya ditepuk-tepuk bentar, nangis. Ya kan yang nangis itu berpikir, ya Allah besar hati ini, gimana caranya ini amanah saya tanggung ini. Betul? Yang gak nangis mikir nih, ya Allah udah beban terpaksa dibawa. Gunung gak sanggup bawa, kita yang bawa. Tahu? Jadilah seperti orang asing di dunia ini. Jangan jadi orang terkenal. Pernah lihat seorang pemuda, dia di dunia ini biasa-biasa tapi dia tidak terkenal. Ya, cuma
Cuma membawa menggendong ibunya. Siapa namanya? WhatsApp angkat. Digendong ibunya datang dulu. Orang biasa. Tapi yang datang ini Nabi ke rumahnya. Datang Nabi itu. Nabi yang datang ke rumahnya. Ditanya cuma, wah Nabi, saya ini ada satu yang luar biasa. Sampai besok anak saya ini dekat dengan Nabi. Saya datang ke Nabi itu pula. Kenapa masalah? Di dunia adalah engkau tak terkenal, tapi di akhirat engkau terkenal. Insya Allah. Itu seperti itu orang menebar. Maka dalam hijrah pun seperti penebaran. Walladzina hadu wa jahadu fi sabilillah. Hai orang yang beriman, berangkat hijrah. Ayo berhijrah, berpindah. Dari mana? Dari hatimu di siantar tadi bingung. Kenapa? Why? Di mana? Sampai ngomong-ngomong, sampai berbenturan kita dengan travel sendiri. Oh, gimana ini? Yang travel gak salah. Ini baru muncul sekarang. Entah itu bisa atau tidak munculnya. Katanya, qala insanu fil Arab, kata orang Arab. Berkata orang Arab, wa insyaallah yaumul hadir azhabu ila al-umrah lasul hajj. Besok kalau ada waktu bisa berangkat udah dibuka, tapi belum tentu haji. Umrohnya ada tapi belum pas. Dulu juga bulan Februari Maret katanya gak jadi kan, gagal pesan sama. Kalau udah ada niat jangan tarik duitmu, biarkan sampai mati di sana. Apa sih? Gak apa-apa sampai mati. Kenapa? Duit itu yang ikutin kita, bukan kita harus memaksa duit. Kalau duit kita tarik, berarti kita sama tidak jadi orang asing. Berarti kita memang jadi orang benar orang gitu. Apa sih orang itu suka duit? Kalau ada itu jamaah yang ngambil duit lagi, bagus. Tapi hilang niatmu berjumpa dengan Allah. Engkau diuji Allah. Mungkin 1 tahun kemarin tambah 1 tahun ini, mungkin 1 tahun esok lagi diuji sama Allah. Kuat gak? Kuat, maka ucapin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Angkat sampai ke sana. Betul? Santai aja. Bagaimana? Kata Allah, hijrah, berpindah kita dari berbuat yang tak baik jadi perbuatan yang baik. Coba ibu bapak ini. Ini bulan-bulan apa? Muharram. Kisah Muharram Nabi Muhammad SAW hijrah tahu? Bagaimana Nabi kondisinya, dari istri, dari paman, dari ekonomi, kena ketiganya. Nabi hijrah berpindah, ya kan? Berpindah ke Madinah. Apa yang terjadi? Nabi masih juga diancam orang. Apalagi agama kita ini diancam terus sama orang. Semoga Allah hormatkan orang yang mengancam agama Islam. Amin. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bunda dari sekitar jamaah umroh pasca, kalau sebut pasca antara ada dan tiada. Ya bercanda dulu, jangan nangis. Saya juga ada jadwal berangkat gak jadi. Mana tahu besok sama darul iman yang berangkat. Amin. Ya. Kalau saja di tengah-tengah orang yang tak kita kenal, kita ada di sana, orang tak kenal kita, tapi ada satu yang kenal kita. Dan sekian ada cuma satu yang kenal kita. Semuanya kenal gak sama kita? Kalau di dunia ini bapak ibu ngajar dirinya untuk berubah, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Mengapa? Kata Rasul lagi,
jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu sore berikutnya. Kalau ibu berada di pagi ini, jangan tunggu besok pagi hari. Maksudnya apa? Kalau ibu sudah merasa pagi itu maknanya mulai-mulai dingin, mulai-mulai muncul semangat baru, mulai muncul, jangan tunggu pagi esok untuk semangat baru berubah. Kalau sore itu ibaratnya sudah mau habis. Saya tanya, dosa apanya? Mana besar? Saya tanya di sini ada yang aku nggak punya dosa kali ini. Ustaz Jamal, ini saya itu saya nggak pernah punya dosa sedikit pun aja. Siapa bilang? Nggak ada saya punya dosa. Selagi kau bernapas, selagi kau punya hati, selagi kau punya jantung tubuh yang sempurna disebut manusia, kau punya dosa. Kullu bani Adam wa kullu khatamun tawa. Setiap anak Adam punya salah. Setiap kesalahan taubat. Paham? Ada orang yang bertaubat, konsepnya beda. Sholatnya rajin, puasa rajin, ngaji rajin. Jangan tanya sedekah subhanallah, jangan ditanya, tinggal semuanya. Hasil apa? Dapatnya tak dapat. Ada yang sholat paling rajin, tetapi aplikasi ibadah sholatnya di luar tak sesuai dengan sholatnya tadi. Maaf cakap ke masjid pakai kunci kayak kita, pakai jubah kayak kita, tetapi ketika perbuatannya tidak sesuai. Di masjid bina'i di sholat, dirikan sholat, wa'amali di sholatku di luar. Yang sholat itu di luar, sesudah ini didirikan, mengerjakannya di luar. Jaga lisan, jaga mata, itu kerjaan sholat. Sedekah, kerjaan sholat. Kalau di sini mau mendirikan sholat, Allahu Akbar, mendirikan sholat. Apalagi di Mekah itu dua posisi azan qomatnya, azan takbirnya. Contoh, Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Sallallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allah Akbar. Dan kami ya, kami jadinya bukan gitu. Dan gunakan kesehatanmu sebelum datang sakit. Gunakan kehidupanmu sebelum datang mati. Baru kita jelaskan. Pertama, bersegera mengerjakan pekerjaan yang baik. Kalau sudah tua, kalau sudah muda, maka kerjakan baik saja. Tua jadi baik, muda jadi baik. Muda berbuat baik, tua lebih baik. Apa sih? Ketika jadi orang muda, bu zikirlah kita, bu untuk Al-Quran. Saya ngajarkan, yakin dengan Al-Quran, yakin Ustaz dengan Al-Quran, saya yakin Ustaz. Saya kerjakan kebaikan setiap hari bacanya Al-Quran Ustaz. Subhanallah, mantap. Tahu seorang perempuan sufi yang sangat luar biasa, Rabi'ah Adawiyah, perempuan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu baca zikirnya, sholatnya, tahajudnya, semuanya nggak sebanding dengan Rabi'ah Adawiyah di sini. Kalau ada namanya Rabi'ah Adawiyah, nggak sebanding dengan dia. Rabi'ah Adawiyah, Bapak Ibu subhanallah, baca Al-Qurannya nggak pilih-pilih
besok baca Baqarah, besok bacanya Iqra sampai nggak bismillah. Dia mulai dengan bismillah surah Al-Fatihah, dia akhiri surah An-Nas, dia baca Al-Quran. Dia baca dengan tunitnya Al-Quran, subhanallah dia tunit. Contoh, Allahumma alladhina amanu yukhrijuhum minal zulumat ila nur. Dia baca coba. Allah itu memiliki segala sesuatu dari zulumat ila, dari gelap menjadikannya bercahaya. Ini enggak berbuat baik dan muka pengen masuk surga, bisa namanya. Memang ada teman di surga, atau ada paman di surga, atau ada apa ete. Kalau di sini ete tahu, tante. Karena masyarakat itu lebih banyak orang Minang, teman. Ya, Minang teman, Batu Sangkar. Perbanyak itu, perbanyak ketaatan kita kepada Allah. Bapak Ibu hari ini dalam konsep hijrah, udah perbanyak ketaatan kita kepada Allah. Lihat tuh kondisi agama kita hari ini. 1 Muharram kita jatuh tanggal 11, melesetnya tanggal 12, bisa tembak dari sini, tembak ke sana, sesuai. Tiba hari raya timbul konsep kopi, nggak bisa buka masjid. Nanti tidak dipakai apa salah, biasa aja. Jangan tunda-tunda dan jangan lalai-lalai dalam sholat hari ini. Kalau sudah lalai-lalai kita dalam sholat hari ini, demi Allah akan lebih besar muncul suatu persoalan tentang agama dan diri kita dan jiwa kita nanti. Karena dajjal itu sudah mulai muncul hari ini. Tanda-tanda kiamat itu sudah ada. 1, apabila seorang pemimpin sudah berbuat zalim, 1, yang dipilih, yang diangkat zalim, maka kau akan dapat suatu laknat. Yang kedua, apabila seorang ulama sudah meninggal, para ilmu sudah lenyap di dunia ini, datang tukang fatwa yang tak jelas, nah ini ngacau. Coba kalau Tuhan kan belum datang kan, kemudian gelap belum datang, yang datang zolimnya. Menurut saya, menurut Bapak Ibu tidak zolim, menurut saya zolim kepada agama. Nabi itu Bapak Ibu untuk agama mati. Tapi kalau persoalan toleransi, Nabi ini dulu toleransi dengan orang kafir dulu. Orang Yahudi Nasrani, Nabi duluan yang toleransi. Maka tersulislah sebuah piagam di sana. Benar kan? Perjanjian tertulis. Jangan kalian musik-musik wahai kaum muslimin seorang kafir orang Yahudi. Jadikan dia sahabat. Tapi kalau sudah diusik kita tak musik mereka yang musik kita, minta sama Allah, tak bisa berbicara, tangan tak berlenggu, mulut tak berlenggu, hatimu takkan pernah terberlenggu kepada Allah. Ngomong dengan doamu, udhu'u istajibu lakum, di doaku, berdoa sama Allah hari ini. Kau gagal berangkat, kau diancam, berdoa sama Allah, mulut terkunci, tangan terikat, tapi hatimu tak pernah terikat. Setajam-tajamnya peluru orang muslim adalah dengan doa. Gunakan kesempatan kita ini. Kita termasuk orang ternyaya nggak sih? Pikir. Kalau ternyaya saya makbul, ya kita nggak tahu kapan datangnya ajal waktu. Maka sore itu ke sore besok ajal tak tahu kapan datang. Siap-siap. Entah saya, entah ibu, entah kena covid, entah di covid kan, saya tak tahu. Karena itu kan bahasanya orang sekarang. Saya tak tahu covid itu ada, tapi ada yang main covid. Maka saya bilang ada yang kena covid, ada yang di. Maka tak saya ngomong lagi, ibu bapak yang ngomong kan, itu sama dia. Kan? Yang kedua, menggunakan berbagai kesempatan kita dalam kesempitan hari ini untuk bisa jangan meninggalkan
meninggalkan sajadah. Tiba waktu sholat. Saya bilang sama Bapak Ibu, Ibu kenal dengan saya, kenal sahabat saudara. Datang saya di pasar, kita ke pasar, lewatan, dipanggil saudara. Saya marah nggak? Bilang tinggal apa? Ih, sombong mana baru jadi ustaz. Baru jadi ustaz kayak gini kali. Aku udah ada ustaz kayak gini, berdosa tidak jadi ustaz kayak gini. Sakitnya, sakit ustaz. Saya memanggil dia sombong kali ustaz. Udah pendek, hidup lagi ustaz. Siapa nih ustaz? Ustaz pendek ini semekot lagi. Sakit. Saya balasin pertanyaannya. Kalau kayak gini yang manggil, kayak gini, kayak ustaz tadi yang manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bapak nengok gak ke sini? Tengok terus. Kemana wajah saudara? Pak, jadi harus bayangin sampai. Ayo, mau sholat kita saja. Sholat yuk, kita sholat lagi. Sebentar lagi. Udah, bentar lagi selesai. Ketika kau dipanggil, kau manggil orang tadi, orang gak lihat engkau berkata, wah sombong banget. Dan sekarang yang manggil Tuhanmu, yang ngasih cinta, yang ngasih rezeki, yang ngasih jabatan, yang ngasih pangkat pada dirimu, yang ngasih amal untuk dirimu, dipanggil engkau cuek sama Allah. Wajar apa tegur? Wajar kata Covid, wajar dizalimi oleh pemerintah, wajar. Berapa yang hadir? Jelas-jelas rasanya ini. Ibu, kita nggak bisa marah sama mereka. Kemarin dulu makan duitnya, paham? Tuh 100.000, 50.000, itu kemarin makan duitnya. Udah makan duitnya, nggak ada pejabatnya, tanda tangan, keluar aturannya, udah keluar aturannya, ngakok kita. Gimana tadi di pemerintah gak bisa bu, BLT diminta juga. Jelas-jelas ibu itu kaya, minta juga BLT, di rumah ada motor, ada semuanya. Saya nggak dapat. Nah sekarang tiba giliran semuanya, kak gini, nggak bisa. Ibu bapak makan duitnya, maka pilihlah pemimpin seperti saya. Salah. Nah, yang terakhir, udah mulai terang ini. Biasanya jam 7 juga. Nah, zuhud di dunia berarti tidak tergantung kepadanya hingga mengabaikan sesuatu hanya kepada Allah. Zuhud itu bukan berarti ada tidak. 50 untuk Allah, 100 untuk ini misalnya contoh. Tapi kalau bisa balikkan 100 untuk Allah, 20% untuk dunia. Itu baru tahu? Ini lebih banyak yang mana? Dunia Pak. Kalau nggak beli mukena nggak bagus, lebaran nggak pasti beli baju. Coba sekali pakai baju biasa, Ibu. Mau nggak sih? Parfum itu coba nggak pakai parfum, gimana sehari-hari di kamar, mau nggak? Ayo bunda, mau nggak pakai parfum? Kami yang tua nggak pernah pakai parfum, nggak percaya. Ya kan? Besoknya pulang ke Mekah beli semuanya. Tasbih, di Maria, tasbih beli semuanya. Ada beli ke Mekah, ini tuh siapa? Ada bagus. Tapi bukan hadiah yang harus kau beli. Di Mekah tempat kau sholat subuh, di depan itu Ka'bah atau di belakangnya Imam Mekah Saudi, kau berdoa sama Allah, ya Allah, ada temanku yang tak sanggup ke sini. Aku yang biasanya punya rezeki sedikit, tukang becak, tukang sapu, bisa bawa ke sini.
Ya Allah, mudahkan mereka ke sini. Yang kedua, ya Allah, mereka minta ini dan itu, aku berikan cuma doa. Jangan orang pergi haji, Pak, kalau balik dari haji, bisa tolong kami, Pak, balik kami, kok. Apa saja? Besok Bapak kalau balik haji dan umroh, tolong ya Pak, kirim kami ini. Apa yang pertama tasbih, kedua baju ini, ketiga korma. Orang pergi haji atau pergi beli jualan tersebut, pergi umroh atau pergi apa saja, pulang jangan. Umroh itu kita, beli itu nanti. Ini enggak, belum selesai di Madinah sudah pergi. Ada nggak kejadian tempat kita? Udah kotornya penuh batu, tambah lagi penuh. Ada. Kami yang laki-laki nggak bawa apa, cuma bawa air, mereka jam-jam di Malaysia. Ya. Yang ketiga, terakhir, hati-hati jangan sampai azab Allah datang sama kita. Saya nyatin ya Pak, ingatin. Kalau Rasul bilang tadi, sore ini di sore besok, berarti batas waktu sholat ke sholat. Nah, umur Bapak itu batas waktu sholat ke sholat. Dari sholat subuh ke sholat zuhur, ada yang mati nggak? Mati. Sholat zuhur ke asar, ada yang mati nggak? Mati. Sholat asar ke maghrib, ada yang mati nggak? Mati. Sholat maghrib ke sholat isya, ada yang mati nggak? Mati. Sholat isya ke sholat subuh, ada yang mati nggak? Mati tadi, itu nggak? Harusnya. Jadi jangan bilang saya sehat, saya kuat, maka saya nggak mati. Mau kuat ke, mau sehat, mau sakit, yang mati itu mati. Ila ajalu wajalukum, kalau sudah sampai di ajalmu, mau ke timur, mau ke barat, mau ke belakang, kau akan mati. Sebelum kau mati, persiapkan dirimu. Karena kenapa? Karena engkau adalah seorang musafir. Kalau orang Minang berkata, Bapak Ibu jamaah disantap, karakatau madang di hulu, bagunah bagu malu. Karakatau mudang dahulu di kampung berguna dulu. Krakatau itu medang di hulu. Medang di hulu berada di hulu, di sungai itu, di tempat air terjun yang sangat luar biasa di hulu, berbuah kecil. Setelah itu jatuh ke dalam mata air, dibawa ke sungai. Tiba di sungai ada benturan kayu ini semacamnya. Tiba di tepi pantai, tumbuh di dekat yang kotor, tapi dia akan berpulang kembali ke hulu. Apa sih? Ibaratkan kita ini di dunia merantau. Ibu pulang dari sini, ditunggu sama anak-anak di rumah. Apa yang ditunggu mereka? Oleh apa itu? Oleh. Nggak ditunggu ibu sehat. Bu, oleh-olehnya mana? Bu, apa dari bumi tinggi mana? Anak nanti kita belikan. Betul nggak sih? Betul nggak? Nggak ditanya, Bu, di mana ibu udah makan ibu? Gimana Bu, udah sampai masjidnya? Coba. Tanya lah, kau tanya lagi di makmu ini. Udah makan mak? Gimana mak? Muntah nggak tadi di atas mobil mak? Nangis nggak kau dikit? Mak ini nggak manjakan di dalam ini. Sulit, ya kan? Betul ya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaan dunia kau kerjakan sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Pekerjaan akhirat kau kerjakan untuk dirimu berjumpa Allah. Bedanya, pekerjaan dunia kau kerjakan sesuai ketentuan aturan Allah. Pekerjaan akhirat kau kerjakan untuk engkau berjumpa Allah. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kau sudah diberikan seluruhnya Allah. Harta, tahta, yang gak punya istri diberi wanita. Kau diberi seluruhnya Allah. Tapi kenapa kau masih benci sama Allah? Kenapa kau masih berkata sama Allah, ya Allah, kenapa kayak gini?
Kenapa begitu? Cobalah kau berkata sama Allah, ya Rabb, mungkin ini yang terbaik buat kamu. Cobalah belajar ikhlas. Jangan mentang-mentang kau punya segala kau punya. Kata Allah, la ala kajimu bila bikin. Tidak bergerak berapa-apa kecuali Allah. Saya tahu sedih hati kita, sama. Tapi cukuplah hati kita yang mengadu sama Allah. Tangisanmu itu didengar Allah sama kawan tak didengar. Teman punya masalah, teman punya masalah, teman punya masalah, kamu punya masalah, curhat sama yang punya masalah, selesaikan masalah kita. Yang selesai masalah kita adalah apa? Jumpa Allah. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan keterangan satu hal sebelum Ibu berangkat dari sini. Saya kasih zikirnya, zikir pagi, sore, petang untuk ketenangan batin dan jiwa. Ya, zikirnya Hasbunallah. Ya, jadi kita akan zikirkan ini sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa barik ala Muhammad. Asbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad belum dapat lagi. Kita undang lagi ya. Kalau saya tahu ngomongnya apa? Kalau belum dapat kita undang lagi. Ya, ini kita baca ngomongnya. Kita undang lagi. Satu-satu. Asbi Rabbi. Satu, dua, tiga. Asbi Rabbi. Jalallah. Jalallah. Oke, ikutin saya. Ikuti sama-sama. Asbi Rabbi, Asbi Rabbi. Satu, dua, tiga, buka mulut. Asbi Rabbi Jalallah. Asbi Rabbi Jalallah. Lagi. Asbi Rabbi Jalallah. Asbi Rabbi Jalallah. Kedua, ma fi qalbi. Satu, dua, tiga. Ma fi qalbi. Satu, dua, tiga. Ma fi qalbi. Lanjutnya. Ghairullah. Ma fi qalbi. Ghairullah. Ma fi qalbi. Ghairullah. Ma fi qalbi. Ghairullah. Di atas. Asbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi.
Coba ibu pengen tahu sebentar, biar ibu semangat. Saya bocorkan rasanya. Asbi Rabbi Allah dibaca pagi atau dibaca sore, maka Allah akan jaga diri kita dari segala mara bahaya. Yang sakit hatinya, yang sakit kepala dan tubuhnya, atau ada masalah dalam jiwa dan keluarganya, baca ini insya Allah diberikan keberkahan Allah dan kemudahan segala rezekinya. Semangat kalian. Asbi Rabbi minta di pagi ini berkah. 1, 2, 3 bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Oke, kita mulai bismillah ya Allah. Kabulkan doa kita ini zikir. Asbi Rabbi
Bapaknya pakai biaya haji sungguh cakep, pakai biaya haji pergi ke masjid. Semoga bapaknya dapat yang diinginkan, dapat berkah dunia dan haji. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di masjid kita, dan semoga kami pula bertandang lagi kasih antar karena singkat waktu yang kita bicarakan, sehingga pengajian kita hanya sampai di sini. Yang sebenarnya pengen lama mengaji, cuma ini bukan tapi akbar. Nanti kalau tapi akbar maksud kita ya, saya doakan Bapak Haji yang tidak sempat berangkat haji, yang sudah sempat umroh, ya Allah, di samudra ilahi ini menuju ke muaranya Mekah hari ini tepat dan posisinya, kami minta dengan kerendahan hati kabulkan doa ibu bapak kami, ayah bunda kami dari Siantar dan juga pesisir selatan untuk bisa berangkat ke tanah suci dan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kekuatan umur yang panjang dan kesehatan, jauhkan mereka ini dari persoalan wabah COVID-19 ya Allah, dan berikan mereka ini adalah rezeki yang berlimpah, anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kepada mereka suami istri yang benar-benar menjadi suami istri yang soleh dan soleh dan dirindukan surga ya Allah. Ya Allah ya Allah, kalau ada perniagaan bagi mereka, maka setiap perniagaan bagi mereka yang hadir di rumahmu ini ya Allah, tanpa terkecuali disebutkan nama, kumohon ya Allah, kabulkan perniagaan mereka, mudahkan segala usaha mereka. Apabila ada terjadi hutang ya Allah, berikan kemudahan berikan hutang mereka untuk melunasi. Apabila ada yang melakukan satu kesalahan dan berbuat yang tidak diinginkan ya Allah, hamba minta ketenangan di rumah menuju depan ini ya Allah, samudra ilahi menuju Mekah. Aku minta satu, kabulkan doa mereka semuanya, doa hajat mereka, terima ibadahnya ya Allah ya Rabb. Yang sakit sembuhkan, yang lumpuh gerakkan ya Allah ya Rabb. Terakhir ku minta, andai kata ada di orang tua mereka yang sakit, sembuhkan. Ada yang kata ada dari orang tua mereka yang sakit, rumah masuk sakit, atau saudara mereka, saudara mereka, keluarga mereka, sembuhkan pagi ini ya Allah. Berikan, wujudkan kekuasaan, hadirkan kepada kami